Sobat Ultra, kembali lagi di channel Alien Klaten. Seperti yang sudah saya tuliskan dalam judul, kali ini kita akan membahas semua form medali dari Ultraman Z. Medali dalam Ultraman Z diciptakan bersama Z Riser oleh Ultraman Hikari di Tanah Cahaya. Tujuan dibuatnya Z Riser dan medali adalah untuk mengakhiri kekacauan kosmik yang terjadi di alam semesta. Z Riser merupakan item transformasi untuk Ultraman Z dan juga berfungsi sebagai senjata. Benda ini dipercayakan kepada Ultraman Z oleh Ultraman Zero. Sejauh ini ada 4 buah Z Riser yang muncul dalam serial Ultraman Z. Yang pertama dipegang oleh Haruki Natsukawa yang merupakan transforman dari Z. Kedua, Riku Asakura, sang Ultraman Jet yang menggunakan alat ini untuk berubah menjadi bentuk Galaxy Rising. Yang ketiga, dipegang oleh Celebro. Z Riser ini merupakan curian dari Tanah Cahaya. Yang keempat, dipegang oleh Douglas Juggler yang merupakan kopian Z Riser milik Haruki. Dari voice drama antara Ultraman Z dan Ultraman Zero, dikatakan bahwa untuk membuat medali Ultra perlu mendatangkan Ultraman satu persatu ke Tanah Cahaya untuk menciptakan medali Ultra mereka. Jika ceritanya seperti ini, tentu untuk Ultraman seperti Tiga dan Gaia yang tidak berasal dan belum pernah sekalipun menginjakan kakinya di Tanah Cahaya akan pergi ke Tanah Cahaya minimal sekali untuk membuat versi medali mereka. Yang akan kita bahas kali ini hanya medali untuk form dan finisher Ultraman Z saja. Untuk medali monster kita bahas lain waktu ya. Oke, langsung saja. Medali pertama, Ultraman Z Origin. Ultraman Z merupakan ultra muda yang berusia 5000 tahun. Setelah pertempuran dalam Ultra Galaxy Fight Absolute Konspirasi, Ultraman Z dan Ultraman Zero mengejar Genegard yang mencuri Rise Device dan Rise Medal hingga sampai ke bumi. Inilah awal pertemuan dirinya dengan Haruki. Form Origin ini muncul di episode pertama dan muncul kembali saat Haruki berhadapan dengan Alien Barossa. Ultraman Z mengambil alih paksa tubuh Haruki untuk berubah ke form ini. Ultra finishernya adalah Zestium Cousen. Medali berikutnya adalah Ultraman Zero, tokoh Ultra yang sangat diidolakan oleh Ultraman Z. Setelah dikalahkan oleh Absolute Tartarus di Ultra Galaxy Fight Absolute Konspirasi, Ultraman Zero muncul di episode pertama sebelum akhirnya dia terhisap ke dalam ruang 4 dimensi yang dibuat oleh monster Bulton. Ultraman Zero kembali muncul di episode ke-7 untuk bertarung bersama Ultraman Z dan Ultraman Jet Galaxy Rising. Wah, nggak bosen muncul ya Ultraman Zero ini? Padahal dalam Ultraman era Showa diceritakan bahwa ruang 4 dimensi yang dibuat oleh Bulton digambarkan sebagai tempat di mana kemampuan Ultra Warrior tidak bisa digunakan. Tapi Ultraman Zero tetap bisa lolos loh. Aneh ya. Ultra finishernya adalah White Zero Suit. Next, Ultra Seven. Ayah dari Ultra Zero, Ultra Seven. Ultra Seven merupakan petarung jarak jauh karena memiliki senjata berupa bumerang di kepalanya yang disebut dengan Ace Slugger. Ultra finishernya adalah Emerium Cousen. Next, Ultraman Leo, master seni bela diri luar angkasa. Ultraman Leo. Dia juga merupakan guru dari Ultraman Zero. Ultraman Leo dan adiknya Astra berasal dari bintang
L77. Tidak muncul dalam serial Ultraman Z dan hanya muncul dalam seri Speed of Scavenger Fight yang episode terakhirnya rilis tanggal 23 April 2021 kemarin. Ultra finishernya adalah Leo Kid. Kombinasi ketiga medali dari Ultraman Zero, Ultra Seven, dan Ultraman Leo menciptakan form Ultraman Z Alpha Edge. Ultraman Z Alpha Edge berubah dengan kekuatan warisan guru dan murid, Zero, Seven, dan medali Ultraman Leo. Form ini merupakan tipe petarung yang menggunakan kecepatan dalam bertarung dengan metode kungfu luar angkasa yang diwarisi dari sang guru. Tapi lebih fokus ke teknik karate ya Sobat Ultra. Ultra finishernya adalah Zestium Master. Jurus ini belum pernah dikeluarkan dalam serialnya. Next, Ultraman. Ultraman original atau dikenal dengan Ultraman Hayata di Indonesia, populer dengan nama Ultraman Bah, merupakan alien dari tempat yang disebut Tanah Cahaya di Nebula M78. Dan Ultraman pertama yang muncul dalam serial Ultra pada tahun 1966. Ultra finishernya adalah Cesium Kausen. Next, Ultraman S. Dia dikirim ke bumi dari Nebula M78 untuk melawan Super Beast yang dikendalikan oleh Yapul. Ultraman S inilah yang memberikan nama kepada Ultraman Z, sekaligus merupakan ayah angkat dari Ultraman Z. Dalam voice drama Ultraman Z, dijelaskan bahwa Ultraman Z bukan berasal dari Land of Light, tapi dari planet terdekat yang masih termasuk dalam Nebula M78. Ultra finishernya adalah Metallium Kausen. Ultraman Taro, satu-satunya dari para Ultra bersaudara yang merupakan anak kandung dari ayah Ultra dan ibu Ultra. Sosoknya di bumi adalah Kotaro Higashi, anggota dari tim pertahanan bumi. Taro merupakan anggota Ultra Brothers, dikenal dengan Ultraman Number 6 dan instruktur utama Patchguard, juga guru dari Ultraman Mebius. Ultra finishernya adalah Thorium Kausen. Kombinasi 3 medali dari Ultraman, Ultraman Ace, dan Ultraman Taro menciptakan form Ultraman Z Beta Smash. Ultraman Z Beta Smash merupakan form Ultraman Z yang berfokus pada pertarungan jarak dekat dan pertarungan yang membutuhkan kekuatan dan kemampuan fisik. Kayak pegulat gitu deh. Form ini debut di episode 3 serialnya saat melawan Gomora. Ultra finishernya adalah Cestium Upper. Medali Ultra selanjutnya adalah Ultraman 3. Dikenal sebagai tonggak sejarah Ultraman era Heisei, Ultraman 3 memiliki setting universe yang berbeda dengan para Ultraman sebelumnya. Ultraman 3 tidak berasal dari tanah cahaya, tetapi berasal dari bumi, masa 30 juta tahun yang lalu. Merupakan Ultraman pertama yang mempunyai form lebih dari satu. Ultra finishernya adalah Zeperion Kausen. Next, Ultraman Dyna. Ultraman Dyna merupakan sequel dari Ultraman 3. Settingnya 7 tahun setelah berakhirnya Ultraman 3. Ultraman yang tidak berasal dari tanah cahaya, akan tetapi merupakan perubahan bentuk manusia menjadi Ultraman, yaitu bentuk manusia Kazume Asuka, ayah dari Shin Asuka. Ultra finishernya adalah Solgen Beam. Next, Ultraman Gaia. Ultraman Gaia juga tidak berasal dari tanah cahaya. Ultraman Gaia diceritakan
adalah bentuk keinginan dari bumi. Kata Gaia sendiri dalam bahasa Indonesia berarti bumi. Ultra finishernya adalah Cotton Edge yang berbentuk cambuk di kepalanya. Kombinasi medali dari Ultraman 3, Ultraman Dyna, dan Ultraman Gaia menciptakan form Ultraman Z Gamma Future. Form ini bertarung dengan menggunakan kekuatan magic dan berbagai teknik Kousen. Form ini debut di episode 8 saat melawan Five King. Ultra finishernya adalah Cestium Drive. Ultraman Zero Beyond. Form ini pertama kali muncul dalam Ultraman Jet episode 8. Merupakan gabungan dari kapsul Alpha yang berisi kekuatan Ultraman Ginga dan Ultraman of Origin, dan kapsul Beta yang berisi kekuatan Ultraman Victory dan Ultraman X. Proses transformasi ini yang terlama dalam sejarah Ultraman era Heisei. Dan ultra finishernya adalah White Bion Shoot. Next, Ultraman Jet. Ultraman muda yang merupakan cloning dari sel Belial. Ultra finishernya adalah Wrecking Burst. Next, Belial Atrocious. Atrocious adalah bentuk terkuat dari Ultraman Belial. Bentuk ini merupakan fusion dari kapsul monster Alien Emperor dan Dark Lugil. Ultra finishernya adalah Atroce Burst. Ultraman Zero Beyond. Ultraman Jet. Belial Atrocious menciptakan form Ultraman Z Delta Rise Claw. Form ini debut di episode 15 saat melawan Griza. Disebut sebagai form terkuat Ultraman Z, tampilan form ini mirip sekali dengan form Zero Beyond. Ultra finishernya adalah Cestium Halo. Ultraman Cosmos adalah ultra yang dikenal karena gaya bertarungnya yang tenang dan lembut, dan rasa belas kasihannya terhadap monster. Lunar form Ultraman Cosmos merupakan perwujudan dari rasa kasih sayang. Ultraman ini sangat populer di Indonesia, di kalangan ibu-ibu sebagai merek penanak nasi. Pasti tidak asing buat kalian. Dan ultra finishernya adalah Full Moon Rex. Ultraman Nexus. Ultraman Nexus adalah bentuk devolusi kedua dari Ultraman Noah. Setelah berevolusi dari Ultraman The Next, Nexus melawan gelombang serangan Space Beast dan akhirnya mendapatkan kembali bentuk Ultraman Noah yang telah lama hilang dalam pertempurannya dengan Darkzagi. Ultra finishernya Crossley Storm menurut saya adalah yang paling keren di antara Ultraman lainnya. Ultraman Mebius. Ultraman Mebius adalah Ultraman muda, murid dari Ultraman Taro. Pada awalnya dia hanyalah prajurit ultra biasa, tapi seiring dengan waktu dia berkembang dengan pesat. Dan karena keberhasilannya menyelamatkan bumi, dia diakui sebagai anggota termuda dari Ultra Bersaudara. Ultra finishernya adalah Mebium Suit. Dengan menggunakan kombinasi medali dari Ultraman Cosmos, Ultraman Nexus, dan Ultraman Mebius, menciptakan finisher Lightning Generate. Ultraman Z menggunakan Z-Riser untuk menciptakan awan petir di udara dan membakar musuhnya dengan sengatan listrik. Jurus ini pertama kali digunakan di episode 9 saat Ultraman Z melawan King Ju. Medali ultra selanjutnya adalah Ultraman Jack. Ultraman Jack terampil menggunakan senjata gelang ultra yang diberikan oleh Ultra Seven. Bentuk manusianya adalah Hidekigo, yang merupakan anggota dari monster attack team di bumi. Ultra finishernya adalah Cesium Kousen. Zofi.
Zoffy adalah kapten dari Space Guard. Dia pertama kali muncul di episode terakhir Ultraman original. Ultra finishernya M87 Cousen merupakan yang terkuat dari semua Ultra bersaudara. Father of Ultra. Ayah Ultra adalah komandan tertinggi pasukan pertahanan antar galaksi. Nama aslinya adalah Ultraman Ken. Dia pertama kali muncul di episode 27 Ultraman Ace. Merupakan suami dari Mother of Ultra, ayah dari Ultraman Taro, dan kakek dari Ultraman Taiga. Ultra finishernya adalah Father Suit. Kombinasi medali dari Ultraman Jack, Zoffy dan ayah Ultra menciptakan finisher M78 Style Shining Tornado Slash. Serangan ini berupa pedang cahaya yang dihasilkan dari Z-Riser. Dengan putaran pedangnya, Ultraman Z menciptakan tornado yang menghentikan gerakan lawan, kemudian menembakkan lingkaran cahaya dan menebas lawannya. Medali Ultra selanjutnya adalah Ultraman Ginga. Ultraman 1 ini merupakan Ultraman yang mempunyai banyak jurus yang keren. Serangan jurusnya yang berbeda-beda membuat kristal di tubuhnya bersinar dalam berbagai warna. Ultra finishernya adalah Ginga Cross Suit. Ultraman X. Ultraman kedua yang mampu menggunakan kekuatan monster sebagai senjata. Dalam misinya menjaga perdamaian luar angkasa, Ultraman X mengejar Griza. Upayanya untuk melemparkan Griza ke arah matahari ternyata berakibat fatal karena menyebabkan munculnya Ultra Flare dan membangkitkan Spark Doll di bumi. Ultra finishernya adalah Vanadium Cousen. Ultraman Orb. Ultraman yang mendapatkan kekuatan di planet O50. Ultraman Orb mengembara di seluruh dunia untuk waktu yang lama dalam bentuk manusia bernama Kurenai Gai untuk menghentikan kebangkitan Lord Monster. Seperti Ultraman Z, dia bertarung dengan meminjam kekuatan Ultra lainnya. Populer di Indonesia sebagai tang pinjem kekuatan orang. Ultra finishernya adalah Orb Supreme Calibur. Dengan menggunakan kombinasi medali dari Ultraman Ginga, Ultraman X, dan Ultraman Orb, menciptakan finisher Galaxy Burst. Ultraman Z mengumpulkan energi di Z-Riser, kemudian melemparkan bilah cahaya yang menebas musuhnya. Efek cahaya tersebut cukup mencolok, menggabungkan energi Ginga, X, dan Orb dengan petir berwarna merah hitam milik Jit. Jurus ini sebelumnya digunakan oleh Ultraman Jit Galaxy Rising. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini, like, tinggalkan komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk hidupkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.